1 akan memberikan tutorial mengenai tugas Excel mandiri sebagai tugas akhir. Saya Najihan Imtihana sebagai tutor latihan mandiri 1. Saya Emilia Sarifah sebagai tutor mandiri 2. Saya Nazila Najwa sebagai tutor mandiri 4. Saya Ilmiah Solihah sebagai tutor latihan mandiri 5. Dan saya Rizky Atikanya Putri sebagai tutor mandiri 6. Dan untuk latihan mandiri 3 Akan dikerjakan oleh Fatima. Sudah, baik. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial latihan mandiri 1. Di sini sudah ada daftar nilai mahasiswa tahun 2014 sampai 2015 Universitas Antah Berantah. Di sini ada kode nama mahasiswa, NIM, angkatan, jurusan, nilai ujian pertama, nilai ujian kedua, nilai akhir, sama nilai huruf dan keterangannya. Di sini kita akan mengisi yang belum ada aja, yaitu NIM, angkatan, jurusan, nilai akhir, nilai huruf dan keterangan. Oke, baik. Kita mulai. Yang pertama NIM, rumusnya sama dengan MIT buka kurung, kita tekan kode nomor 1,4,4 tutup kurung, kemudian enter. Ini langsung kita tarik aja ke bawah. Kemudian di angkatan sama dengan right buka kurung, kemudian kode nomor 1,2 tutup kurung, enter. Sama seperti yang tadi, kita tarik ke bawah. Dan jurusan sama dengan if buka kurung left buka kurung, dan kode nomor 1,2 tutup kurung sama dengan lagi tanda petik AK, tanda petik koma, tanda petik akuntansi, tanda petik koma, if buka kurung left buka kurung, kemudian kita menekan kode nomor 1,2 tutup kurung sama dengan tanda petik MN, tanda petik koma, tanda petik manajemen, tanda petik koma lagi, kemudian if buka kurung left buka kurung kode nomor 1,2 tutup kurung sama dengan tanda petik TI, tanda petik koma, tanda petik informatika, tanda petik koma, tanda petik sastra, tanda petik tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah lagi. Udah. Oke, di sini untuk nilai akhirnya kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian average buka kurung
ujian 1 dan 2, kemudian tutup kurung, enter. Ini kita tarik ke bawah. Jadi seperti ini. Untuk nilai hurufnya kita menggunakan sama dengan if, buka kurung, kita tekan nilai akhirnya, kemudian sama dengan untuk nilai hurufnya di bawah ada tabel yang menunjukkan batasan dari nilai tersebut. Nah, di sini dia itu 65, berarti kita taruh 76, koma, tanda petik A, tanda petik, koma, kita copy dulu. Nah, di sini kita tinggal tekan kita tekan ini, dan di sini kita hapus 76 menjadi 71. Ini B, hmm. 60, C, 51, D, koma, tanda petik, E, tanda petik, enter. Oke. Ini kita hapus sebenarnya. Oke, di sini nilai hurufnya itu udah ketemu ya. Kita tarik ke bawah. Kemudian di keterangannya kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, nilai akhirnya, kemudian ini sama dengan 70, koma, tanda petik lulus, tanda petik, koma, remedi, tanda petik, enter. Yes. Oke. Udah ketemu ya untuk keterangan lulusnya. Kemudian di jumlah ini kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, dan kita tekan nilai ujian yang pertama,
Di nilai maksimal kita melakukan lookup sama dengan kemudian max buka kurung sama seperti yang tadi kita tekan nilai ujian yang pertama. Tutup kurung, enter, sama rumusnya. Kurung, tekan, kurung, enter. Kemudian limit minimal sama dengan min buka kurung, tekan min, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tekan nilai ujian kedua. Kita masukkan rumusnya dulu, sama dengan kemudian enter. Ini sudah ketemu ya jumlahnya, nilai maksimal dan nilai minimal. Sekian tutorial dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Mandiri 3 mengenai KPRI serba lengkap. Jadi di sini saya sudah menyiapkan yaitu kolomnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah tuliskan dan siapkan kolom-kolom yang akan diisi dalam KPRI serba lengkap ini. Saya sudah menyediakannya. Jadi di dalam kolom ini kita akan mencari barang apa saja yang terdapat di kolom ini, lalu harganya, total, uang saku, serta keterangan. Jadi di sini kita akan mencari rumusnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari rumus barang itu menggunakan sama dengan lalu VLOOKUP teman-teman. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena kita lihat dulu kolom yang paling bawah ini, kita lihat dulu kolomnya ini bentuknya yaitu vertikal karena ke bawah vertikal. Kalau dia vertikal dia menggunakan VLOOKUP, sedangkan kalau bentuk kolomnya ke sini yaitu horizontal itu menggunakan HLOOKUP. Jadi bentuk kolomnya ini kode barang harga ini yaitu bentuknya vertikal. Jadi formula yang kita akan gunakan yaitu VLOOKUP teman-teman, seperti yang kita tahu. Perlu diperhatikan. Lanjut, setelah VLOOKUP lalu kodenya kita copy, lalu koma, sorry teman-teman, kesalahan. Lalu koma. Kenapa menggunakan koma? Tergantung laptop masing-masing. Kalau laptop teman-teman menggunakan titik koma, ada juga laptop menggunakan koma. Jadi di sini untuk saya menggunakan koma. Setelah itu kita select kode barang harga semuanya, select seperti ini. Setelah di select, lalu kita pencet sel absolut atau F4-nya. F4, 2, tutup kurung lalu. Kenapa menggunakan 2? Karena kita mencari barang ya teman-teman. Karena barangnya ini terletak di kolom kedua. Seperti itu. Jadi, setelah itu enter. Nah, inilah barangnya yaitu kemeja. Jadi di sini saya ulangi terlebih dahulu sama dengan VLOOKUP, lalu kita copy bagian kode, koma, lalu koma seperti yang tadi saya jelaskan, koma, lalu kita select kode barang harga, sel absolut atau F4-nya, koma 2, tutup kurung, lalu enter teman-teman. Nah, barangnya itu yang kedua yaitu jas. Jadi untuk kita mempercepat, kita select semuanya sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman, yaitu hasil dari barangnya.
Nah, terdapat ini hasilnya. Setelah barangnya, kita akan mencari harga dari barang tersebut. Nah, rumus dari harga itu tidak jauh dari barang tersebut, cuma bedanya nanti ya saya jelaskan. Nah, ini kita menggunakan sama dengan, lalu VLOOKUP, sudah saya jelaskan kenapa menggunakan VLOOKUP tadi. VLOOKUP, lalu kita copy kodenya, koma, lalu kita select bagian kode barang harga seperti barang tadi itu untuk mencari barang. Sekarang untuk mencari harga sama saja. Lalu sel absolut atau F4, 3 tutup kurung. Nah, ini yang membedakannya teman-teman, yaitu 3. Untuk mencari harga ada angka 3, sedangkan untuk mencari barang harga yaitu menggunakan angka 2. Nah, harga ini kenapa menggunakan angka 3? Yaitu harga terletak di bagian kolom ketiga setelah barang. Lalu setelah itu enter. Begitu teman-teman. Jadi saya ulangi terlebih dahulu, sama dengan menggunakan VLOOKUP lagi, VLOOKUP, lalu kita copy bagian kode, koma, lalu kita select kode barang harga semuanya, select, lalu sel absolut atau F4, 3 tutup kurung teman-teman. Nah, lalu enter. Untuk mempercepat waktu, kita select aja semuanya ya guys. Sorry guys. Kita select. Ada kesalahan, mohon maaf teman-teman. Lalu kita select semuanya. Nah, inilah harga dari barang, dari harga barang itu tersendiri. Lalu kita rapikan ya teman-teman, rapikan menggunakan numbering. Lalu setelah numbering kita menggunakan counting dan bikin jadi 0 aja teman-teman ya. Lalu kita tidak pakai RP, pakai nano aja. Oke. Inilah harga dari barang tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut untuk mencari total dari harganya. Untuk mencari total dari KPRI serba lengkap ini, kita menggunakan sama dengan, lalu harga kita kalikan dengan volumenya. Nah, setelah itu lalu enter saja. Nah, inilah hasilnya teman-teman, yaitu 525. Lalu harga kita kalikan dengan volumenya. Nah, setelah itu lalu enter saja. Nah, inilah hasilnya teman-teman, yaitu 525. Kita perbesar ya teman-teman biar agak luas kelihatannya. Saya ulangi lagi, kita select, maksudnya kita copy harga, lalu dikalikan dengan volumenya, lalu enter teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita select lagi semuanya sampai ke bawah. Nah, kita perbesar aja teman-teman ya. Ini kurang besar. Nah, inilah hasil dari KPRI serba lengkap, yaitu bagian totalnya. Inilah hasilnya. Nah, lanjut teman-teman. Untuk mencari uang saku, yaitu yang di bagian persen, kita menggunakan IF. Tahu kan? Pasti tahu. Kita menggunakan sama dengan, jangan lupa sama dengannya terlebih dahulu. Sama dengan IF lalu bagian barangnya yaitu kemeja, yaitu C4 sama dengan koma, maksudnya sama sorry teman-teman,
sama dengan maksudnya, sama dengan, lalu petik 2, kita tuliskan ke meja ya teman-teman, ke meja, lalu petik 2 lagi. Setelah petik 2 lalu koma lagi, koma, petik 2, lalu kita menggunakan 15% sesuai yang instruksi dari buku yang diberikan. Tanda petik lagi, petik 2 maksudnya, lalu koma, lalu petik 2 lagi, lalu petik 2. Setelah petik 2 kita menggunakan 25% sesuai instruksi buku. Jadi setelah itu petik 2 lagi, setelah itu tutup kurung teman-teman, tutup kurung, lalu setelah tutup kurung baru enter. Nah, hasil uang sakunya itu 15%. Oke, kita percepat, kita select semuanya sampai bawah. Nah, inilah hasil dari uang sakunya. Nah, setelah itu saya rapikan biar rapi ya teman-teman. Saya pertengah. Nah, biar rapi kelihatannya. Nah, setelah itu dari uang saku kita mencari rupiah dari uang saku ini, berapa rupiah sih gitu. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan sama dengan kita kalikan dengan total dari harga barang tersebut, kita kalikan dengan total lalu dikalikan dengan persen yang tadi kita cari dan kita temukan, lalu kita kalikan dengan persen, baru enter teman-teman. Nah, inilah hasilnya, yaitu 78.750. Saya ulangi terlebih dahulu, sama dengan total dikalikan dengan 25% yaitu di uang sakunya, lalu enter. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Lalu setelah itu kita select ya teman-teman ke bawah. Nah, inilah hasil dari uang saku di bagian rupiah teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut di bagian terakhir, yaitu untuk mencari keterangan. Keterangannya itu tidak jauh juga seperti tadi. Untuk mencari persen itu kita menggunakan IF juga. Kita akan mencari keterangannya. Di sini untuk mencari keterangannya itu ada ketentuannya teman-teman di dalam buku yang sudah diberikan. Jadi untuk mencari keterangan itu ada ketentuannya. Yang pertama, jika volume pembelian lebih dari 7, maka itu akan tinggi, dituliskan nanti. Nah, yang kedua, jika volume pembelian antara 5 sampai 7, maka itu sedang. Jika volume pembelian lebih dari sama dengan 4, maka itu rendah. Nah, keterangan tersebut ketentuan tersebut yang akan kita gunakan untuk mencari keterangan ya. Jadi untuk mencarinya sama dengan kita lanjut pakai IF kita copy di bagian volume karena untuk mencari keterangan itu menggunakan volume ya. Volume saya pakai tanda lebih dari 7 karena ini lebih dari 7. 3 kan lebih dari 7 ya guys. Koma, kita tanda petik, berarti ini tinggi, tanda petik 2, koma, IF lagi, setelah itu kita copy bagian volume, koma, setelah koma ini
lebih dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5, koma, kita petik 2, sedang, kalau ini sedangnya, sedang, petik 2, lalu koma, petik 2 lagi, lalu rendah, rendah, petik 2 lagi, kita menggunakan tutup kurung. Oke, setelah itu kita enter. Maaf teman-teman, ada kesalahan di sini. Nah, lalu setelah itu kita enter ya. Nah, inilah dia. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Sini harusnya E. Oke, kita enter ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya, yaitu di bagian keterangan pertama, yaitu hasilnya rendah. Oke, lanjut saja, kita copy, kita select sampai bawah, select untuk mencari hasilnya semuanya. Untuk mencari hasil semua. Maaf teman-teman, kurang ke select sampai bawah. Nah, inilah hasilnya teman-temannya yang sudah kita ketahui di bagian keterangannya. Oke, setelah itu kita melanjutkan untuk mencari jumlah seluruhnya dari volume dan total KPR serba lengkap. Oke, untuk mencari volume kita pakai menggunakan sum atau sum. Tuliskan dengan sum. Kita select semuanya di bagian volume. Bagian volume select, lalu kita enter. Nah, inilah hasilnya, yaitu 51. Oke, lanjut untuk mencari total sama tidak jauh dari volume, yaitu menggunakan sum juga. Sum dengan tulisannya sum. Sum. Lalu kita select di bagian total semuanya. Select di bagian total semuanya, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya yaitu 14.650. Nah, begitu untuk mencari isi dari Mandiri 2, yaitu dari barang, harga, volume, total, uang saku, keterangan maupun jumlah seluruhnya. Baik, di sini saya akan memberikan tutor latihan Mandiri 3 itu di bagian gaji pokok dan tunjangan istri. Kita langsung mulai. Di sini gaji pokok rumusnya sama dengan if buka kurung, terus ke kolom bilangan sama dengan 1,7 sama dengan 3 Pajak belum. Hah? Kok ada bisa ini? Pajaknya emang nggak ada ini yang bisa. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba. Tapi ada ya. Ini dipakai.
gaji pokok gini kan. Kemudian kita tekan ini, kemudian Gimana ya solusi? Save dulu yang ini masuk ulang. kemudian lanjut di rumus tunjangan istri sama dengan if Mana? buka Itu pencet aja. kurung Pencet aja ini. Ini. Indonesia banget. Masuk kan? Ya Allah, udah rusak kalau saya ini. Rusak. Padahal cuma bukan kayak gini doang, nggak bisa deh turun. sama dengan buka tanda ketik koma berarti ini persen Gaji pokok tunjangan istri. sekian tutor dari saya. Baik, di sini saya akan memberikan tutor untuk yang latihan mandiri 3 yang kolom tunjangan anak dan gaji kotor. Tahu? Baik, lanjut saja. Rumus tunjangan anak yaitu tidak lupa kita sama dengan dulu kita menggunakan if buka kurung jumlah anak Luar piti nak. sama dengan 1 titik koma gaji Apa gaji, kan? pokok dikali anaknya berapa yaitu 1 Yo. dikali 5%. 5%-nya dapat dari keterangannya ya. 5%. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tinggal kita copy saja. Itu yang ini. Udah nggak ada baterai saya, ya Allah. Ces. Ulangan anak. Jangan dah. Itu ada 4. Usir saya. 3, 4. Nah, di sini tinggal kita ganti jumlah anaknya aja. Jika itu 2, maka dikali 2. Jika itu 3, maka dikali 3. Jika itu 4, maka dikali 4. Bisa? Bisa. Tutup kurung. Nah, di sini untuk ke bawahnya tinggal Ngiri dasarnya. Ntar. Ulang ya, kita tarik. Terus selanjutnya kita tarik. Nah, kan baru benar. Baik, selanjutnya untuk kolom gaji kotor. Di sini mudah saja, tinggal kita menambahkan gaji pokok dengan tunjangan istri serta tunjangan anak. Sekira dia ketawa. Sekarang kita tinggal tarik ke bawah saja. Jadi baik, itu saja dari saya. Makasih. Oke, di sini baik saya akan mencari rumus dari potongan, yaitu menggunakan rumus yaitu sama dengan gaji kotor lalu dikaliin 15%. 15%, nah 15% itu dari ketentuan soal yang telah ditentukan oleh buku. Setelah itu kita pencet enter teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita select sampai bawah ya. Nah, inilah hasil dari potongan. Lanjut ya.
Untuk mencari gaji bersih, kita menggunakan rumus yaitu gaji kotor dikurangi dengan potongan, lalu enter ya. Enter. Lalu setelah itu kita select ke bawah. Nah, inilah hasil dari gaji bersih teman-teman yang seperti itu. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Taruhkan titik koma, kemudian tanda kutip, terus K, tanda kutip lagi, tutup kurung, berhenti. Nah, sudah terjadi di sini. Sekarang selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama, kontek lagi. Kita cari ke bagian golongan. Kita select dari atas sampai bawah. Ini kita hapus dulu. Kita taruh rumus tadi kembali. Kita select dari atas sampai bawah. Kita select kembali, kemudian di sini kita taruh titik koma, kemudian tanda kutip, kemudian huruf K, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kita ulang kembali ya. Di sini kita taruh rumus kutip, kita cari di golongan, kita blok. Terus sampai bawah, lalu balik lagi ke ini, titik koma, tanda petik A, ketik lagi titik koma, lalu ngeblok kolom gaji bersih. Sudah bawah, lalu tutup kurung, enter. Udah. Terus sekarang jumlah potongan pegawai golongan 4, rumusnya sama, masih menggunakan fungsi sum if. Tapi kecilin dulu ya. Di sini kita bloknya yang kolom golongan. Lalu titik koma 4, titik koma lagi,
kita belok yang golongan yang kolom potongan. Dah, tutup kurung, enter. Terus sekarang kita menghitung jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3. Rumusnya adalah sama dengan countif terus kita belok yang ini koma 4. Koma 4 tutup kurung, bentar. Dah ya.